Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Syarif Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah salah satu raja kerajaan Landak yang bernama Panembahan Gusti Abdul Hamid. Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid dilahirkan di Kota Ngabang pada tanggal 4 November 1901 Masehi dari pasangan Panembahan Gusti Abdul Aziz Surya Kamuddin dengan Utin Dharma binti Pangeran Adiyak Bujang. Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid lahir ke dunia dan pada saat ayahandanya telah meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Setelah beliau dilahirkan di dunia, maka beliau langsung diberi gelar sebagai Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid atau sebagai putra mahkota Kerajaan Landak. Beliau dilahirkan pada masa Kerajaan Landak, diperintah oleh Pangeran Mangkubumi Gusti Ahmad sebagai wakil Panembahan Kerajaan Landak pada masa itu. Setelah Pangeran Mangku Gusti Ahmad memerintah Kerajaan Landak, dan pada saat itu putra mahkota Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid masih kecil, maka Kerajaan Landak pada saat itu diperintah kembali oleh Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang yang sebelumnya sebagai Pangeran Paku di Kerajaan Landak. Ketika Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid telah dewasa, maka pada saat itu tahta Kerajaan Landak kemudian diserahkan kepada beliau sebagai waris tahta Kerajaan Landak. Penyerahan tahta tersebut dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang kepada Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid pada tanggal 22 November tahun 1922 Masehi dengan cara Pangeran Mangkubumi Gusti Bujang mengundurkan diri secara hormat sebagai wakil Panembahan Kerajaan Landak dan mendapatkan pensiun dari Kerajaan Landak. Setelah Pangeran Ratu Gusti Abdul Hamid naik tahta Kerajaan Landak, maka beliau kemudian bergelar Panembahan Jani Gusti Abdul Hamid dan sebagai Panembahan di Kerajaan Landak yang memerintah pada tahun 1922 sampai 1943 Masehi. Kemudian pada tahun 1943 Panembahan Gusti Abdul Hamid dibawa oleh pasukan tentara Jepang dan dibawa secara diam-diam ke daerah Mandor untuk disongkok atau dieksekusi mati dengan cara dipancung. Dan kemudian jasad beliau dimakamkan di pemakaman yang sekarang kita kenal sebagai makam Juang Mandor yang terletak di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Makam Juang Mandor merupakan salah satu tempat di mana para raja-raja, para sultan, dan para penembahan, para cendekiawan yang ada di Kalimantan Barat secara kejam dibunuh oleh para penjajah Jepang pada masa itu. Dan pemakaman Juang Mandor ini merupakan salah satu simbol sebagai makam para pejuang, para syuhada yang terbesar di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, maka di Kerajaan Landak terjadi kekosongan kepemimpinan dan kemudian Kerajaan Landak pada masa itu dipimpin oleh Gusti Sotol bin Gusti Sepen sebagai wakil raja Kerajaan Landak. Namun beliau Gusti Sotol bin Gusti Sepen tidaklah bergelar seperti wakil-wakil raja Kerajaan Landak yang lainnya. Kemudian pada tahun 1946 Masehi, setelah Gusti Sotol bin Gusti Sepen memerintah Kerajaan Landak, maka Kerajaan Landak kembali dipimpin oleh seorang Pangeran Mangkubumi Setianegara Gusti Avandi Rani sebagai wakil Panembahan Kerajaan Landak yang terakhir sebelum masa bergabungnya Kerajaan Landak ke pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1946. Panembahan Gusti Abdul Hamid semasa hidupnya memiliki beberapa orang istri dan beberapa orang anak. Di antaranya adalah yang pertama Raden Salbiah binti Ya Ismail, dan darinya beliau memiliki 3 orang putra dan putri. Di antaranya adalah yang pertama Utin Sumarni yang kemudian menikah dengan Gusti Mustafa Sotol. Yang kedua, Pangeran Ratu Haji Gusti Amiruddin Hamid sebagai putra mahkota
yang menikah dengan Pangeran Putri Utin Taufiqiyah, sarjana hukum, binti Penembahan Gusti Muhammad Taufik Akamuddin, Raja Kerajaan Mempawah. Yang ketiga, Gusti Hamidin. Istri yang kedua adalah Nyemas Jumunah, dan darinya beliau memiliki beberapa orang putra dan putri. Di antaranya adalah yang pertama Utin Kartini, yang kemudian menikah dengan Gusti Muhammad Lagum Amin. Yang kedua, Gusti Abdul Aziz, yang menikah dengan Nyemas Aminah binti Ya Said. Yang ketiga, Pangeran Haji Gusti Mahmud, yang menikah dengan Pangeran Putri Mahayana Natais Mahayana Hajah Utin Trimurti, sarjana hukum, binti Pangeran Mangku Bumi Setia Negara Haji Gusti Afandi Rani. Yang keempat, Gusti Ahmad Sinah. Istri yang ketiga adalah Jumah, dan darinya beliau memiliki seorang putri yang bernama Utin Rustini, yang menikah dengan Gusti Badaruddin. Istri yang keempat adalah Denan, dan darinya beliau memiliki beberapa orang putra dan putri. Di antaranya adalah yang pertama Utin Armin, yang kedua Gusti Abdul Majid menikah dengan Anden Martin, yang ketiga Gusti Abdul Haris. Istri yang kelima adalah Fatimah, dan darinya beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Gusti Amir Hamzah. Cukup sekian sejarah singkat Penembahan Gusti Abdul Hamid yang bisa kami ceritakan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya sebagai generasi yang haus akan ilmu sejarah para leluhur kerajaan Landak. Dan semoga di kemudian hari kami bisa menceritakan tentang sejarah kerajaan Landak secara detail lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.